Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, mata kuliah Perencanaan dan Kebijakan Sumber Daya, dengan nama anggota yang pertama Aprilia Damayanti, NIM H14190006, yang kedua Dini Rizkia Ramadhani dengan NIM H14190013, yang ketiga Tania Azhara Putri dengan NIM H14190035. Di sini kami mengambil judul Analisis Konflik Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Studi kasus di Kampung Cipecang, Desa Pasir Buncir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Taman Nasional Gunung Gede Pangrango atau TNGGP merupakan salah satu taman nasional di Indonesia. Kawasan TNGGP merupakan perwakilan hutan hujan tropis dataran tinggi dengan ketinggian 1000 meter hingga 3019 meter di atas permukaan laut. Pengelolaan TNGGP dilaksanakan oleh Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango atau BBTNGGP berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6186/KPTS2/2003. Kawasan TNGGP awalnya memiliki luas 15.196 hektar dan secara administratif terletak di 3 wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Setelah adanya perluasan kawasan, maka luasnya menjadi 21.975 hektar sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 174/KPTS2/tanggal 10 Juni 2003 menurut Karsodi 2007. Sebelum dikelola oleh Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, wilayah hutan dikelola oleh Perum Perhutani. Melimpahnya sumber daya alam, khususnya lahan pertanian, membuat masyarakat Desa Pasir Buncir mengandalkan pertanian sebagai mata pencahariannya. Sebanyak 2.788 orang atau sekitar 76,25% di bidang pertanian. Adanya ketergantungan masyarakat petani di Kampung Cipecang dengan menggunakan lahan yang termasuk dalam kawasan konservasi menimbulkan keresahan bagi pengelola Taman Nasional Gunung Gede Pangrango pasca penetapan kawasan. Hal tersebut dikarenakan di dalam pengelolaan kawasan konservasi, masyarakat tidak diperbolehkan mengelola sumber daya alam yang sesuai dengan ketetapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Adanya ketetapan dalam perubahan kawasan menjadi area konservasi berdampak bagi masyarakat yang berada di sekitar maupun di dalam kawasan Taman Nasional. Perubahan fungsi kawasan dari hutan lindung menjadi hutan konservasi dengan nama Taman Nasional menimbulkan berbagai permasalahan sosial, ekonomi, dan membawa konsekuensi yuridis dalam hal pengelolaannya. Hal ini dikarenakan hampir tidak ditemukan landasan pijak bagi masyarakat untuk bertahan mengelola hutan yang mengakibatkan masyarakat sekitar merasa dirugikan. Berdasarkan penelitian Agustinawati 2011, masyarakat Desa Pasir Buncir hidup bergantung pada sumber daya tersebut dengan mendapatkan penghasilan pendapatan rumah tangga sekitar 25,38% dari dalam kawasan TNGGP. Adanya penghentian beraktivitas oleh pengelola Taman Nasional berujung pada benturan antara masyarakat dengan Taman Nasional yang menimbulkan konflik. Sikap dan reaksi petani bermunculan hingga mencuat untuk memperjuangkan lahan sumber penghidupannya. Adanya penguasaan tanah memunculkan perlawanan kepada pihak Taman Nasional agar masyarakat tetap dapat mengakses. Namun perlawanan yang dilayangkan tentu tidak hanya oleh pihak pemanfaat yaitu petani, namun bisa jadi komunitas, pemerintah, swasta ikut terlibat sebagai akibat perluasan wilayah TNGGP yang mengambil hak atas penguasaan tanahnya. Kompleksitas aktor-aktor yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango menyebabkan banyaknya terjadi benturan-benturan yang dapat memicu terjadinya konflik dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut akibat penegakan yang dilakukan pengelola Taman Nasional.
Manusia melakukan berbagai usaha dalam memenuhi kebutuhan dengan merealisasikan haknya yang merupakan bagian dari komunal. Sering sekali terjadi benturan-benturan antara pemenuhan hak-hak tersebut. Benturan-benturan tersebut menimbulkan ketidakadilan dan memicu tumbuhnya konflik antar manusia, menurut Marina dan Darmawan 2011. Realitas konflik menggambarkan proses konflik melalui tindakan dan interaksi dari aktor-aktor yang ada. Dengan masing-masing aktor tersebut, secara terus-menerus realitas dialami secara subjektif. Konflik yang terjadi antara masyarakat, khususnya petani, dengan pengelola taman nasional bisa sering terjadi maupun tidak, sesuai dengan tingkat keterlibatannya dalam konflik melalui kegiatan yang dilakukan dalam mengupayakan hak atas penguasaan lahan yang dimilikinya. Konflik sosial dapat dikonsepsikan sebagai hubungan sosial yang tidak harmonis sebagai konsekuensi dari perbedaan nilai kepentingan dan tindakan yang terdapat di dalam masyarakat, terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan, menurut Kausar 2010. Konflik dalam pemanfaatan lahan di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango terjadi karena adanya perbedaan pemahaman antara masyarakat dengan pemerintah tentang peruntukan lahan dalam kawasan hutan. Apabila dibiarkan begitu saja, dengan ketidaksesuaian yang terus terjadi, maka akan ada bentuk konflik yang lebih besar. Adanya pembentukan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango menimbulkan konflik sosial. Hal ini disebabkan masyarakat di sekitar Taman Nasional ditutup aksesnya untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya. Sehingga masyarakat sekitar khususnya petani menjadi kehilangan sumber penghasilan untuk mencukupi kebutuhannya. Upaya penyelesaian konflik belum dilaksanakan karena adanya perasaan curiga dari masing-masing pihak, sehingga apabila ingin melaksanakan pertemuan sulit terlaksana. Oleh karena itu, diperlukan pihak ketiga yang bersifat netral untuk dapat merealisasikan pertemuan dan menyelesaikan konflik antar mereka, sehingga diperlukan Community Based Conflict Management atau CBCM. Kegiatan dalam CBCM yakni mempertemukan antara pihak-pihak yang berkonflik dan menggunakan forum tersebut sebagai aktivitas yang secara nyata membicarakan pokok permasalahan. Maka dari itu, perlu intervensi kebijakan berupa peninjauan ulang pemberian izin untuk pembuatan jalan koridor yang melewati Taman Nasional. Untuk mengatasi persekongkolan antara oknum masyarakat adat, pendatang, pemodal, dan aparat bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu jalur legitasi dan non-legitasi. Untuk mengatasi konflik tata batas Taman Nasional dengan masyarakat, perlu dilakukan evaluasi ulang terhadap penentuan batas Taman Nasional, terutama untuk masyarakat yang sudah bermukim sebelum Taman Nasional ditetapkan. Untuk mengatasi pengelolaan kawasan konservasi yang kurang intensif dan mengatasi adanya pembiaran, perlu adanya pembenahan internal seperti pengembangan organisasi kelembagaan, pemantapan kebijakan pengelolaan, peningkatan kapasitas personil, penyusunan prosedur kerja, peningkatan sarana dan prasarana, pengukuhan tata batas kawasan, serta penataan zonasi, di mana kegiatan-kegiatan ini dapat disinergikan dengan rencana pengelolaan KPH. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.